Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansabila Azhara dari kelompok 3. Latihan dasar kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai manajemen ASN. Outline pada presentasi saya hari ini adalah isu terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan saya. Yang kedua adalah analisis dampak jika isu terus berlanjut. Yang ketiga adalah analisis isu menggunakan APKL, USG, dan Fishbone. Yang keempat adalah usulan gagasan kreatif untuk isu tersebut. Untuk yang pertama, 5 isu terkait pelaksanaan tugas jabatan saya mengambil yang pertama adalah beberapa dosen belum optimal dalam menggunakan Classroom. Yang kedua adalah modul, tugas akhir, dan referensi pembelajaran kurang tertata dan terkoordinir dengan rapi. Yang ketiga adalah kolaborasi antar laboratorium kurang terjalin dengan baik. Dan yang keempat adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas lab komputer di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya monitoring kegiatan himpunan di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Berikut adalah analisis dampak jika isu terus berlanjut. Yang pertama adalah isu beberapa dosen belum optimal dalam menggunakan Classroom. Aplikasi pembelajaran seringkali dilengkapi dengan fitur untuk memantau progres mahasiswa, memberikan umpan balik cepat, dan menilai tugas secara otomatis. Jika dosen tidak dapat menggunakan fitur ini dengan baik, maka proses evaluasi akan menjadi lebih lambat dan kurang transparan, yang bisa menghambat perkembangan akademik mahasiswa. Untuk yang kedua adalah modul, tugas akhir, dan referensi pembelajaran kurang tertata dan terkoordinir dengan rapi. Jadi dampaknya adalah dosen dan mahasiswa akan kesulitan mencari materi yang relevan jika modul tidak disusun dengan rapi. Baik dengan referensi dan tugas akhir pun juga seperti itu. Hal ini memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembelajaran dan tugas-tugas akademik. Untuk yang ketiga adalah kolaborasi antar laboratorium kurang terjalin dengan baik. Tanpa adanya kolaborasi yang baik, program-program pendanaan dapat menjadi tidak efektif dan memboroskan anggaran. Hal ini juga akan memperpanjang waktu penyelesaian tugas. Untuk yang keempat adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas lab komputer di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Tidak optimalnya pemanfaatan lab komputer ini menimbulkan berbagai masalah, seperti terbatasnya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis mereka dalam bidang keteknik sipilan. Lalu yang terakhir adalah belum optimalnya monitoring kegiatan Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Kurangnya monitoring ini menyebabkan ketidakteraturan dan potensi bentrokan jadwal kegiatan antar departemen dan himpunan. Hal ini menimbulkan masalah karena tidak adanya evaluasi yang jelas dan data yang terukur dari kegiatan yang terus berlangsung, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran kegiatan akademik dan non-akademik. Berikut adalah analisis isu menggunakan APKL, USG, dan Fishbone. Untuk analisis APKL sendiri, dari 5 isu tersebut, hanya isu 4 yang tidak memenuhi syarat, yaitu tidak memenuhi syarat kelayakan. Hal ini mengingat dampaknya terhadap pembelajaran dan pengembangan keterampilan praktis mahasiswa, penyelesaian masalah ini seharusnya menjadi prioritas. Namun, dengan kondisi mahasiswa masih bisa belajar mandiri menggunakan laptop, isu ini mungkin belum bisa menjadi prioritas utama. Setelah itu kita menggunakan analisis USG, yaitu Urgent, Seriousness, and Growth. Dari analisis ini kita menggunakan skor dari 1 hingga 5. Dan didapatkan isu yang nomor 2 adalah isu teratas atau isu dengan ranking teratas dengan nilai skor adalah 14, yaitu isu modul, tugas akhir, dan referensi pembelajaran kurang tertata dan terkoordinir dengan rapi. Setelah itu adalah analisa Fishbone. Jadi dengan analisa ini kita dapat memberikan permasalahan, penyebab-penyebab dan permasalahan yang didapat. Jadi untuk materialnya sendiri adalah referensinya tidak lengkap. Jadi tidak ada panduan bagi mahasiswa untuk mengupload referensi. Terus belum adanya edukasi ke mahasiswa, baik itu dalam penguploadan TA, dalam penguploadan jurnal referensi. Setelah itu, hal itu juga membuat tidak up to date-nya jurnal-jurnal yang dipakai pada mahasiswa. Hal lainnya juga ada beberapa referensi yang harus membayar, jadi menyusahkan mahasiswa. Terus untuk mission-nya sendiri, website-nya belum terintegrasi dengan benar.
Jadi tidak adanya kolom data, tidak adanya, eee, wadah untuk mahasiswa untuk upload, untuk dosen upload juga modul-modulnya. Terus susahnya akses. Biasanya, mahasiswa itu disuruh, upload tugas akhirnya di repositori. Namun beberapa tahun seperti, eee, referensi TA-TA-nya 2 tahun sebelumnya itu tidak dapat diakses karena memang belum belum biasanya belum di-publish. Nah, itu susah. Nah, jadi mahasiswa harus kontak secara personal. Terus terbatasnya perpustakaan. Biasanya kalau tugas akhir itu ditaruh di perpustakaan. Tapi hal itu kan memang mahasiswa mungkin lebih, males ya karena membaca secara langsung di perpustakaan karena susah untuk dibawa pulang, seperti itu. Untuk mainnya sendiri, dari psikologisnya adalah dosen cenderung memberikan modul itu saat pembelajaran. Hal ini mungkin mahasiswa kurang teliti akan, kesingsal ya bahasanya mungkin ya. Terus dan, adanya plagiasi. Biasanya kalau, repositori kan melindungi secara 2 tahun ya biasanya baru bisa dibuka atau di open PDF gitu ya, open source. Nah, hal ini melindungi adanya plagiasi karena memang biasanya mahasiswa maupun dosen mencari referensi juga memang di repository. Setelah itu ada mahasiswa harus kontak secara personal untuk mendapatkan referensi-referensi tersebut. Setelah itu panduannya, dosen itu tidak menggunakan classroom. Hal ini menyusahkan mahasiswa untuk mendapatkan modul-modul yang dipakai oleh dosen. Setelah itu adalah alur penyerahan modul, TA, dan referensi tidak ada untuk metodenya. Nah, hal-hal tersebut yang membuat permasalahan baru yaitu modul, tugas akhir, dan referensi pembelajaran kurang tertata dan terkoordinir dengan rapi, seperti itu. Nah, berikut adalah gagasan kreatif untuk solusi isu tersebut. Jadi untuk mengatasi solusi tersebut, maka saya menyarankan untuk optimalisasi manajemen modul serta referensi yang open source untuk melalui website yang dapat digunakan bagi mahasiswa dan dosen DTIS. Hal ini dapat memudahkan mahasiswa, yaitu memudahkan mahasiswa dalam mencari judul TA, dalam mencari modul, dalam mencari jurnal, dan memudahkan dosen juga untuk mengupload materi-materi yang mereka gunakan untuk pembelajaran di mahasiswa. Hal tersebut dapat memudahkan juga ke roadmap, roadmap lab yang berjalan. Jadi dengan adanya, referensi tersebut, roadmap yang sebelumnya sudah diatur di RPS, sudah direncanakan di awal, itu bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi saya.